Saya langsung ke Kiai Alawi. Kiai Alawi, Kiai Alawi adalah pengkaji ilmu Rijalul Hadis dan nasab Bang Alawi dari pendekatan Rijalul Hadis. Apa yang Anda temukan, Kiai, tentang sosok Ubaidillah bin Isa ini ketika mengaduk-aduk atau membongkar kitab-kitab atau risalah-risalah di era itu? Apakah Anda menemukan sesuatu? Silakan, Kiai. Assalamualaikum, selamat malam buat Pak Yusuf Mas, founder Pada Suka TV. Semoga tetap mengibar, berjaya. Juga kepada sahabat saya, Dr. Ribut Nur Huda. Amin. Sehat selalu, panjang umur, Pak Dokter. Alhamdulillah. Sebelum kita membahas Ubaidillah bin Ahmad, saya ingin membahasnya dari bapaknya dulu. Dari Ahmad. Oke, ya. Atau Ahmad bin Isa Arumi bin Muhammad An-Nakib. Di sini ada kesimpang siuran sejarah antara Ahmad Al-Muhajir dan Ahmad Al-Abbah. Kalau kita bicara sekarang, targetnya adalah Rijalul Hadis, sosoknya perawi, sebagai seorang reporter, seorang informan yang mengumpulkan berbagai informasi. Sebetulnya ada beberapa nama ini yang beredar. Yang pertama, Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa bin Muhammad. Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib. Ahmad Al-Abbah Al-Baghdadi. Ahmad Al-Abbah Al-Baghdadi. Ahmad Al-Basri. Ahmad An-Nafat. Dalam ilmu Rijalul Hadis, sudah umum bila seseorang sekarang memiliki banyak nama, lazim dikatakan sebagai mukhtalifun, katsirun jiddan, alias pembohong, pendusta. Artinya orang yang dimaksud itu tidak memiliki eksistensi atau majhul, bisa disebut majhul, tidak dikenal, tidak ada. Kenapa? Bagaimana mungkin kita bisa membuktikan sebuah eksistensi bila ia sendiri tidak eksis? Nah, sebagaimana keyakinan atau klaim yang dipegang kuat dari klan Ba'alwi, bahwa Ahmad Al-Muhajir ini memiliki gelar Imam Mustahid. Wih, luar biasa. Dan dalam tradisi keislaman, keilmuan Islam, yang namanya Imam Mustahid, mereka semua adalah muhaddis. Mereka adalah penghafal hadis, pengkoreksi hadis, mereka juga ahli fikih dan ahli periwayat hadis. Karena tidak ada satupun imam mustahid yang tidak meriwayatkan hadis, tidak ada. Nah, tentang hal ini saya melihat ini sekali lagi sebagai sebuah glorifikasi terhadap seseorang yang sebetulnya tidak ada, tapi dinisbatkan, ditempelkan sebuah gelar yang mulia dalam keilmuan agama Islam, itu imam mustahid. Nah, sekarang kita lihat versi Ba'alawi bahwa yang namanya Ahmad bin Isa ini dalam berbagai manakib, kelahirannya ini banyak. Disebutkan tahunnya ada 2 tahun, 214, 260, 273, 279 Hijriah. Dan beliau wafat tahun 345 Hijriah di Husaisa, Hadramaut, Yaman. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang mewah, kaya raya, terhormat, bahkan dikatakan juga terlahir dari keluarga kerajaan di daerah Basrah, Irak. Namun, Imam Ahmad Al-Muhajir memutuskan hijrah dari Irak, manakala negeri 1109 tersebut, dana fitnah dan gerakan dari gerakan Karamitah yang sangat hebat dan dahsyat. Demi menyelamatkan akidah anak cucunya, sedangkan limpahan harta benda yang begitu banyaknya ditinggalkan begitu saja. Kemudian pergi menuju Madinah, kemudian Mekah, kemudian berkeliling di Yaman dan akhirnya menetap di Hadramaut. Dari sini kemudian beliau dikenal sebagai Imam Mustahid. Sejak kecil, Imam Ahmad ini tumbuh dalam asuhan dan didikan kedua orang tuanya dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan keilmuan, kemuliaan, serta keistimewaan. Dan beliau ini mengais berbagai disiplin keilmuan, seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu sastra, sejarah, dan lain sebagainya. Dari pembesar-pembesar ulama yang hidup di zaman itu, tepatnya di kota Basrah, di mana beliau dilahirkan dan dibesarkan. Salah seorang klan Ba'alawi yang bernama Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf menegaskan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir bukanlah seorang Sunni Syafi'i dalam bidang fikih. Karena Ahmad bin Isa adalah seorang mustahid, maka dia tidak perlu mengikuti madhab manapun. Nanti akan kita bahas ini. Nah, dalam sisi yang lain, ada Ahmad bin Isa lain yang dimakamkan sekarang di bagian selatan kota Baghdad, di kota Najaf Ashraf, tepatnya di Wadi As-Salam. Beliau wafatnya tahun 305 Hijriah, atau berbeda 5 tahun dengan Ahmad Al-Muhajir versi Ba'alawi. Beliau disebut dengan An-Nafat
ahli dalam perbincangan. Ya baca saja sebagai minyak bumi bahan bakar, atau beliau ini sebetulnya adalah pengusaha ekspor impor gula minyak. Secara keilmuan beliau memang bukan seorang alim ulama, bukan seorang mujtahid, hanya seorang pengusaha yang alim. Yang perlu sekarang dibicarakan dalam rijalul hadis ini ada dua Ahmad. Yang satu adalah Ahmad al-Muhajir yang dilahirkan sekarang di Baghdad. Yang satu lagi adalah Ahmad al-Abah atau Ahmad al-Abah an-Nafat al-Baghdadi. Umur keduanya hanya berbeda 5 tahun. Yang menarik, baik sekarang Ahmad al-Muhajir versi Ba'alawi dan Ahmad al-Abah yang berada di Baghdad ini memiliki silsilah yang sama. Bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad an-Nakib. Apakah sekarang Said Isa Ar-Rumi memiliki sekarang 2 istri dengan 2 putra sekarang yang sama-sama namanya Ahmad? Atau bagaimana? Karena setelah ditelusuri ternyata yang betul hanya satu, yaitu Ahmad al-Abah al-Baghdadi yang dimakamkan sekarang di Najaf, dan beliau adalah seorang Syiah imamiyah. Kita buatkan analisanya sekarang begini. Bila semua kitab dan kesaksian menyebutkan bahwa Syahid Ahmad al-Abah dimakamkan sekarang di Najaf, lalu siapakah yang dimakamkan di Hadramaut? Logikanya tidak mungkin orang yang sama punya kuburan lebih dari satu, kecuali yang satu asli dan yang satu palsu. 2. Said Ahmad al-Abah an-Najafi adalah pengikut mazhab Syiah yang dimakamkan mendekati makam datuknya Sayyidina Husain di Karbala. Jadi mustahil beliau dimakamkan di Hadramaut. Kemudian, jika Ahmad al-Muhajir yang sedari kecil dididik dan dibesarkan dalam suasana keagamaan Sunni yang kental, sebagaimana dalam riwayat keluarga kelompok Ba'alawi, banyak mengakui bahwa beliau ini bermadhab Sunni Syafi'i. Lalu mengapa tidak ada catatan siapa gurunya? Mengingat beliau adalah seorang bangsawan dari keluarga kaya raya di Basrah waktu itu. Yang keempat, lalu mengapa juga tidak ada sejarawan di zamannya yang menuliskan bahwa Ahmad al-Muhajir berguru kepada Syekh Anu dan Syekh Anu? Padahal katanya Imam Ahmad al-Muhajir kecil ini mengais berbagai disiplin ilmu. Seperti tadi, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, sastra, sejarah, dan lain sebagainya. Dari pembesar-pembesar ulama di zaman itu. Kelima, dengan berbagai ilmu yang diterima oleh Ahmad al-Muhajir yang dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga bangsawan dan kaya raya di Basra waktu itu, ini sangat mungkin bahwa beliau ini dilahirkan antara tahun 274 sampai dengan 279 Hijriah. Dan beliau hijrah tahun 317 Hijriah. Sebagaimana masyhur diriwayatkan dalam beberapa riwayat. Artinya, sebelum hijrah, beliau ini berusia antara 43 sampai 48 tahun. Nah, sekarang bila dirunut para pembesar ulama di saat itu yang hidup dan pantas menjadi guru-gurunya Ahmad al-Muhajir kecil atau sudah dewasa 43 sampai 48 tahun adalah Imam Muhammad bin Jarir at-Tabari al-Baghdadi. Beliau lahir 224 sampai dengan 310 Hijriah. Diperkirakan ketika beliau wafat, Imam Ahmad al-Muhajir berusia 33 sampai dengan 38 tahunan. Dan murid-murid Imam Muhammad bin Jarir at-Tabari antara lain dikatakan oleh Al-Hafidh Ad-Dhahabi adalah Abu Syu'aib, Abdullah bin Al-Hasan Al-Harani, Abdul Qasim At-Tabarani, Ahmad bin Kamil Al-Qadi, Abu Bakar Syafi'i, Abu Ahmad ibnu Adi Al-Mukhalad bin Ja'far Al-Bakhrahi, Abu Muhammad ibnu Zaid Al-Qadi, Ahmad bin Al-Qasim Al-Qassab, Abu Amir Muhammad bin Ahmad bin Hamdan, Abu Ja'far bin Ahmad bin Ali Al-Khatib, Abu Ghafar Al-Ubaidillah Al-Hudaybi, Abu Al-Mufaddal Muhammad bin Abdullah Asy-Syaibani, Mu'alla bin Sa'id, dan banyak lagi. Bila benar Imam Ahmad al-Muhajir mengais ilmu dari para pembesar ulama saat itu, mereka adalah murid-murid terbaiknya Imam Ibnu Jarir at-Tabari yang pasti akan sangat senang untuk mereferensikan sebagai guru-gurunya Imam Ahmad al-Muhajir. Tapi kenyataannya tidak ada satupun riwayat yang mereka memiliki murid yang bernama Ahmad bin Isa, atau Ahmad bin Isa meriwayatkan beberapa orang dari mereka adalah guru-gurunya. Tidak ada sama sekali. Kemudian yang keenam, tadi dikatakan bahwa menurut Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asy-Syaqqah menebaskan bahwa Ahmad al-Muhajir beliau adalah seorang mujtahid, sehingga beliau bukanlah seorang Sunni dari Syafi'i. Maka beliau tidak perlu mengikuti madhab manapun. Sedangkan yang masyhur dalam dunia keislaman bahwa Imam Ahmad al-Muhajir adalah seorang Sunni. Dan pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa adalah seorang mujtahid, maka dia tidak perlu mengikuti madhab apapun, adalah pernyataan yang salah dan menyesatkan. Karena mayoritas mujtahid, fuqaha, dan ahli hadis semuanya bermadhab. Contoh, pendiri madhab Maliki, Imam Malik; pendiri madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah; pendiri madhab Syafi'i, Imam Syafi'i; pendiri madhab Hanbali adalah Imam Ahmad bin Hanbal, dan semuanya adalah mujtahid mutlak mustaqil. Pertanyaannya, lalu sejak kapan Imam Ahmad bin Isa dikatakan sebagai pendiri madhab Ahmadi atau Al-Muhajiri? Semua adalah kebohongan yang nyata. Pengakuan internal yang diviralkan tanpa disertai pengakuan eksternal yang sudah viral adalah sebuah kedustaan.
7. Dikatakan tadi bahwa Ahmad Al-Muhajir pada tahun 317 itu meninggalkan Basrah, hijrah ke Madinah sampai tahun 318. Berarti beliau 1 tahun dari Basrah ke Madinah, 317 sampai 318. Kemudian pada tahun 318 Hijriah beliau ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan tinggal di sana sampai tahun 320. Artinya 1 tahun di Madinah, 2 tahun sekarang beliau menetap haji di Mekah. Hanya ini tidak masuk akal. Kenapa? Tidak masuk akal. Karena yang masyhur bahwa pada tahun 317 Hijriah di Mekah terjadi pembantaian besar-besaran sejumlah kurang lebih 30.000 jamaah haji oleh gerakan Qaramitah. Maka tidak mungkin sekarang, ketika sekarang Imam Ahmad Al-Muhajir dari Basrah 317, kemudian beliau berangkat ke Madinah, berangkat lagi sekarang ke Mekah, yang waktu itu masih dikuasai secara penuh oleh gerakan radikal dari sekte Syiah Ismailiyah dengan mengatakan yang menyatakan dirinya sebagai gerakan Qaramitah. Ini sulit dipercaya, ada 2 riwayat yang bertentangan. Karena mustahil, karena kan beliau mengatakan bahwa beliau pergi itu kan dengan anak istrinya, berikut 70 orang pembantunya untuk menyelamatkan akidah sunninya. Kemudian ini seolah-olah beliau seperti masuk sekarang bukan hanya ke kandang singa masuknya, tapi beliau ini masuk ke kandang pembunuh berdarah dingin, seperti memberikan nyawa. Ayolah. Jadi ini sebuah kisah sebetulnya yang tidak logis dan tidak masuk akal sama sekali. Nah, riwayat tentang pembunuhan besar-besaran tentang sekte Qaramitah ini diriwayatkan secara detail oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk, kemudian oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wal Hidayah, kemudian juga oleh Ibnu Asir dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh. Sekarang itu analisa pertama. Sekarang analisa yang kedua. Ahmad Al-Aba itu diyakini sebagai penganut mazhab Syiah Imamiyah. Yang makamnya itu di Najaf, Irak, sedangkan Ahmad Al-Muhajir itu oleh Ba'alawi diyakini sebagai penganut Sunni Syafi'iyah. Yang kedua. Kedua Ahmad ini diklaim memiliki silsilah yang sama-sama bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib. Kok bisa? Mungkinkah mereka adik kakak, beda ibu, karena memiliki silsilah ke atas yang sama? Ataukah Sayyid Isa Ar-Rumi memiliki 2 orang putra yang sama-sama namanya Ahmad? 3. Menurut Ba'alawi, Ahmad Al-Muhajir seorang imam dan mustahid, bukan seorang pengusaha ekspor impor minyak. Menurut Syiah, Ahmad Al-Aba itu pengusaha ekspor impor minyak, bukan seorang mustahid dan seorang ulama. 4. 2 orang yang berbeda, yang satu bermadzhab Syiah, yang hidupnya di Baghdad dan wafat di Najaf, Irak, yang makamnya dibangun pada abad ke-4 Hijriah. Tapi dalam waktu yang hampir sama, beliau juga seorang Sunni Syafi'iyah yang hidup di Basra dan wafat di Husaisah, Yaman, dan makamnya dibangun pada abad 9 Hijriah. Bagaimana penjelasan logisnya bahwa Ahmad Al-Muhajir yang wafat pada abad ke-4 Hijriah, tapi makamnya baru dibangun abad ke-9 Hijriah? Lalu disimpan di manakah mayatnya selama 500 tahun tersebut? Terakhir 5. Apa bisa 2 orang yang berbeda hidup dalam satu nama dengan berbagai profesi berbeda, aktivitas yang berbeda, hidup yang berbeda, dan matinya pun berbeda tempat, memiliki istri dan anak yang sama, jumlah istri dan anaknya sama, bahkan nama istri dan anak-anaknya pun sama? Mungkinkah seperti itu? Begitu Pak Yusuf. Oke, baik. Saya justru tertarik dengan Ahmad Al-Aba. Ahmad Al-Aba sekarang makamnya ada ya? Masih diziarahi. Dan itu menurut Kiai Alawi itu lebih make sense bahwa Ahmad Al-Aba itu wafat di Baghdad, Irak, dan dekat dengan datunya Sayyidina Husain yang wafat di Karbala ya. Nah di situ. Ya. Nah, kalau kemudian ke bawahnya nih, kan di sini Ahmad Al-Aba yang menurut hasil temuan atau telahannya Kiai Alawi itu yang lebih masuk akal. Apakah sosok Ahmad Al-Aba atau Ahmad Al-Muhajir ada di Yaman? Ahmad Jika Al-Aba melihat runtutannya tadi. Karena beliau sama memiliki 3 putra, Muhammad, Ali, Husain. Persis dengan risetnya Kiai Imad. Bahwa sekarang Ahmad Al-Aba memiliki 3 putra, Muhammad, Ali, Husain. Begitu pula dalam ilmu Rijalul Hadis. Memiliki kesamaan, sama-sama abad ke-4. Makamnya sekarang di Najaf di Irak. Punya putranya 3. Tuh Pak Yusuf. Oke. Iya benar, betul ya benar. Dalam catatan yang ditemukan oleh Kiai bahwa Ahmad Al-Aba itu punya anak 3. Kemudian di catatan yang lain bahwa Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa itu memiliki anak 4 termasuk Ubaidillah. Itu kakak baru. Ya. Oke. Ya. Apa lagi yang ditemukan oleh Kiai Alawi tentang sosok tadi katakan melihat sosok Ahmad dulu. Ada sosok Ahmad Al-Aba yang jelas makamnya ada di Irak atau Najaf, kemudian
sosok Ahmad Al-Muhajir yang makamnya ketika dibangun abad 9 di Yaman. Nah, kemudian sosok Ubaidillah. Nah, sosok Ubaidillah kira-kira perbandingannya bagaimana nih Pak Kiai? Ya, kalau dalam ilmu Rijalul Hadis, Ubaidillah itu ya jelas tidak ada. Karena anaknya Ahmad, Al-Abad cuma 3. Muhammad, Ali, sama Husain. Ubaidillah itu nggak ada. Karena ini sudah saya cek satu dari mulai Abdullah, Abdillah, Ubaidillah, Ubaidullah bin Ahmad bin Isa itu tidak ada. Itu saya ngecek itu kurang lebih 50 kitab itu. Pak Yusuf itu nggak main-main. Lebih dari 4.000 jalur periwayatan. Dan itu saya tutup riset saya itu dalam kitab Ad-Durrul Mansur karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau itu meriwayatkan 7.355 hadis riwayat. Kalau beliau itu meriwayatkan kan kalimatnya misalnya wa kharaja Al-Bukhari fi sahihi wa Abu Daud fi sunani. Terus jadi nama imam dan nama sekarang kita disebut. Dan itu dari abad-abad pertama itu disebut. Kalau beliau sekarang qala Imam Malik, qala Syafi'i, qala Ahmad itu disebut satu-satu. Andaikan sekarang betul bahwa Ahmad bin Isa atau sebut dengan Ahmad Al-Muhajir adalah seorang imam mujtahid. Lalu kenapa dalam kitab Durrul Mansur karena Imam Jalaluddin As-Suyuti tidak teriwayatkan satu pun? Sedangkan ratusan ulama di sana disebutkan termasuk Al-Muhaddis, Al-Faqih, Mustahid, baik dari Mustahid Mutlak Mustakil, Mustahid Mutlak Ghair Mustakil, Mustahid Madhab, Mustahid Murajih, semua disebutkan. Karena yang kita tahu dalam madhab Syafi'i bahwa Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah di mana berakhirnya semua sanad keilmuan dalam ilmu hadis. Mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Dr. Ribut. Jadi betul-betul sangat tidak masuk akal dari awal pencarian sampai akhir itu memang tidak ada namanya. Apalagi kalau kita sekarang bicara masuk dalam kajian Sughra wal Istifadah. Wah, betul-betul tidak masuk sama sekali. Karena kalau kita bicara sekarang Sughra wal Istifadah, kita harus bicara fakta logis. Di sana ada 6 yang harus dibahas. Dan yang harus dipahami bahwa surah Al-Istifadah itu ada 2. Ada surah Al-Istifadah itu kan kisah laisa bil kalam dan ada juga kisah bil kalam. Dan yang terakhir itu ada Sughra laisa istifadah. Dia Sughra tapi tidak istifadah. Dan ini jarang dibahas. Contoh dalam ilmu nasab. Ilmu nasab yang bersambung kepada leluhurnya Nabi Muhammad SAW atau bersambung kepada sekarang Bani Adnan atau Bani Hashim. Waktu zaman dulu itu, zaman ulama salaf, hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu, tapi dia tidak viral di masyarakat. Jadi ulama saja yang tahu. Contoh misalnya, Umar bin Abdul Aziz, bin Marwan, bin Al-Hakam, bin Al-Abi'as, bin Umayyah, bin Abi Syam, bin Abi Manaf, bin Qusay, bin Kilab. Itu leluhurnya sama dengan Nabi Muhammad. Yang tahu hanya orang-orang ahli ilmu saja. Masyarakat tidak tahu, oh ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini punya nasab yang sama leluhurnya misalnya dengan Nabi Muhammad. Atau misalnya sekarang nasab yang lain. Misalnya kita sebut Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin Al-Haris bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Itu namanya Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Ternyata beliau juga punya nasab. Nasabnya sampai kepada leluhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya Imam Mustahid seperti yang kita kenal dengan Imam Syafi'i namanya kan Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Ashab bin Ubaid bin Abil Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, Imam Syafi'i itu nyambung namanya. Leluhurnya nyambung dengan leluhurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini bersambung dengan keluarganya baik sekarang Hashim atau Abdi Manaf, karena dalam salah satu hadis dalam Bukhari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama banul Muttalib wa banu Hashimin syai'un wahid. Sesungguhnya keturunan Al-Muttalib dan keturunan Al-Hashim itu satu, maksudnya satu kakek. Nah, ini kan sughra di kalangan ulama, tapi tidak istifadah di kalangan masyarakat. Begitu pula sekarang kalau kita bicara tentang sughra istifadah, kalau tentang Ahmad bin Isa ini dari abad 3 sampai 9, ya dia mah tidak sughra, ya tidak istifadah. Tiba-tiba abad 10 jadi sughra istifadah. Gimana ceritanya ini? Ini kan tidak logis semua dalam ilmu periwayatan, dalam ilmu riwayat hadis itu tidak bisa diterima itu. Iya. Baik, Kiai, Ahmad Al-Aba punya anak 3. Itu ada di situ pembukuannya di kitab-kitab apa saja yang ditemukan dan sampai keturunan-keturunan ke bawahnya. Oh, kita cuma ngecek sampai 3 aja karena untuk kitab untuk pencarian sekarang Muhammad Ali Husain itu tidak termasuk perawi hadis. Bahkan Ahmad Al-Aba pun tidak termasuk seorang perawi hadis. Karena katakan sama Dr. Ibu tadi bahwa perawi itu kan tidak harus sekarang seorang mustahid, tidak seorang harus ulama, tidak seorang harus yang ahli hadis. Selama dia memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang perawi, ada sikoh, dobit adalah ya dia masuk. Nah,
urusan sekarang pendataan tentang nama Muhammad Ali Husain itu lebih lengkap ada dalam catatan kitab-kitab nasab. Kita hanya menyamakan frekuensi saja dengan risetnya Kiai Imad, begitu Pak Yusuf. Oke, iya. Jadi kalau relevansinya dengan riset Kiai Imad, kemudian dengan yang ditemukan oleh Kiai Alawi, itu ada match, berarti ada ketidaktersambungan begitu. Sosok Ubaidillah itu. Ya bagaimana bisa nyambung, orangnya juga nggak ada. Oke, ya menarik. Jadi pada dasarnya bahwa semua riwayat, baik itu mulai Al-Quran, hadis, fatwa ulama, dan sebagainya, itu masuk dalam sebuah nas. Atau sekarang bentuknya khobar, berita. Nas atau khobar itu ada yang bentuknya mutawatir, masyhur, dan ada yang ahad. Mutawatir secara umum, itu artinya riwayat tersebut, atau nas tersebut, diriwayatkan minimal, itulah 10 orang yang hidup dalam satu tobako. Tobako itu satu zaman. Kalau dengan bahasa yang gampang beginilah. Sekarang sahabat tobako pertama, tobako kedua adalah sekarang tabiin. Sekarang di bawahnya adalah tabiin. Gitu. Jadi sahabat meriwayatkan ini 10 orang, tabiin 10 orang, tabiin 10. Terus tiap tobako itu kurang lebih ada 13 atau 16 tobako itu Pak Yusuf. Jadi tiap tobako, tiap tingkatan mereka meriwayatkan hadis yang sama dengan redaksi atau matan yang sama, tapi yang meriwayatkan itu orangnya banyak banget. Ini sudah masuk dalam kategori mutawatir. Contoh tadi hadis yang dibacakan oleh Dr. Ribut, man kata alaya fal tabawu mak adu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapannya tempat juga di dalam neraka. Ini diriwayatkan oleh 70 sahabat. Hadis ini. Sekarang kalau yang nasnya atau yang bentuknya masyhur atau khobar yang masyhur, ini minimal diriwayatkan oleh 3 orang. Dalam setiap tobako, setiap tingkatan. Kemudian hadis ahad, kalau 1 orang tiap tobako. Pertanyaannya, lalu riwayat sekarang Imam Ahmad Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu sejak kapan dimutawatirkan atau dimasyhurkan? Ya, oke. Okay. Ditemukan itu ditemukan nggak pada zamannya itu? Ya, tidak ada. Tidak ada satupun. Kan mereka lahir kan abad 3 atau 4 Hijriah. Yang ahad saja tidak ada, yang satu aja. 1 orang yang meriwayatkan. Abad ketiga nggak ada, abad keempat nggak ada. Kalau 1 orang sekarang sudah tidak ada, ini kan sangat besar kemungkinan orang ini tidak terkenal sebetulnya. Ternyata dalam derajat masyhur tambah tidak ada, apalagi dalam derajat mutawatir. Dan ternyata memang betul-betul tidak ada. Karena apa? Untuk meriwayatkan sebuah eksistensi, ya orangnya harus eksis. Kalau orangnya nggak eksis, apa yang mau diriwayatkan sebetulnya? Nggak ada kok. Dari abad 3 sampai abad 9 tidak ada riwayat. Qala Imam Ahmad Al-Muhajir, qala Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi, qala Imam Ubaidillah bin Ahmad, itu nggak ada satupun. Nama gurunya nggak ada, nama muridnya nggak ada, ngajarnya di mana, masjid apa, madrasah apa, pernah bertemu dengan ulama di mana, itu nggak ada sama sekali. Jadi memang para ulama itu sangat berhati-hati ya untuk menyampaikan semua berita, semua khobar. Mereka ingin menyampaikan dalam bentuk yang seorisinil mungkin, agar umat ini memang tidak tertipu. Agar berita-berita informasi yang banyak beredar di masyarakat ini apabila menggunakan saringan yang ketat, insya Allah ini tidak akan merusak kepada akidah, tidak akan merusak kepada pemahaman. Oleh karena itu memang semua harus kembalikan kepada standar periwayatan hadis. Jadi siapapun harus masuk ke sana, mau berita seperti apapun, untuk menjaga keamanan lah, intinya keamanan. Kemudian dalam sebuah kaidah dikatakan begini Pak Yusuf. Asajilu farigu lisasiyatin azimatin ausasiyatin muhimatin fit tarikh, yakni hadasah lam yakun mawjudan ala itlaqi. Ketiadaan pencatatan seorang tokoh besar atau tokoh penting dalam sejarah menandakan orang tersebut tidak pernah ada. Oke, itu sebagai sekaligus closing statement ini. Closing statement? Oh, belum. Atau kalau closing statement mah? Oh, lanjut silakan. Ada berapa menit lagi ini? Boleh silakan. Lanjut. Ya, Bapak lagi semangat, Bapak ada saudara kita dokter ini Ribut Nurhuda. Ya, saya juga ingin menambahkan satu kaidah lagi. Al-kitabu jadi la yukhaliful kitaba al-asliya illa bida fatin nawakisi wa marji'i al-ahta'i as-sabiqah. Kitab yang baru atau catatan yang baru itu tidak boleh menyalahi kitab yang lama kecuali untuk menambahi kekurangan dan merevisi kesalahan sebelumnya. Jadi rujukan kitab-kitab yang sebelumnya ya harus ada. Apalagi kalau bicara, karena kalau ilmu nasab itu kan ilmu silsilah, bukan kayak ilmu hadis. Selesai, nggak bisa ditambah ilmu hadis.
Atau ilmu sejarah, orang sudah meninggal nggak bisa ditambah, orangnya sudah meninggal dunia. Kalau ilmu nasab silsilah itu orang bertambah dari zaman ke zaman. Makanya kita perlu rujukan dari satu kitab ke kitab yang lain, dari satu zaman ke zaman yang lain. Jadi kalau silsilah itu berkembang. Nah, tidak mungkin sekarang tiba-tiba ini abad 9 silsilahnya lengkap tanpa merujuk kepada data primer. Namanya dongeng, ini mah bohong, nggak ada kok. Dan kita bahas secara fakta ilmu rijalul hadis, dalam ilmu dirayahnya, sejarahnya, manakib, biografi orangnya, ternyata di dalamnya saja sudah banyak hal-hal yang memang tidak bisa dipahami secara logika dalam ilmu rijalul hadis tersebut, Pak Yusuf. Kalau saya mau ini mengutip salah satu hadis Nabi tentang tradisi pencatatan. Tapi sebelumnya saya ingin apa yang bisa disampaikan oleh saya itu coba diberikan tambahan lagi, diberikan energi, diberikan vitamin oleh Ibu dulu. Ya. Ada tambahan Kiai Alawi tadi? Ya. Sekaligus closing statement, silakan. Saya ingin membacakan sebuah riwayat hadis bahwa ada seorang sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulis dalam redaksi, "Uktubuli ya Rasulullah." Perintahkanlah menulis padaku ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uktubu li Abi Syahin." Menulislah kamu sekalian kepada Abu Syah. Satu. Yang kedua, yang lainnya memberikan perintah menulis secara umum, ilmu segala macam. Uktubu falladzi bi nafsi bi yadihi la yakhruju minhu illa al-haqq. Tulislah, catatlah demi zat yang menguasai jiwaku. Tidak ada yang keluar dariku kecuali kebenaran. Kemudian riwayat yang lainnya dari Abdullah bin Amir, ya Rasulullah, uqayyidul ilma. Ya Rasulullah, apakah ilmu harus diikat? Qala Rasulullah kemudian menjawab, "Na'am, betul." Qultu, maka beliau bertanya kembali, "Wa ma taqyiduh?" Lalu bagaimana cara mengikatnya? Bil kitab, dengan cara mencatat, dengan cara menulis. Dan terakhir, riwayat dari Anas bin Malik yang mengatakan, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan catatan. Jadi tradisi mencatat itu adalah memang perintah dari Nabi Muhammad SAW. Dan selain itu ini merupakan pencatatan adalah sebuah tradisi, merupakan sebuah keniscayaan, sebagai sebuah tanggung jawab ilmiah atas bukti yang ada. Bila semua ilmu yang pernah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada semua para sahabatnya, dan para sahabat begitu taat, patuh dalam melaksanakannya, lalu bagaimana dengan seorang yang lalai dalam menjaga ilmu dengan pencatatan bisa kita percaya? Jadi pencatatan itu, kejadian hari itu apa? Ini yang ditulis oleh para sahabat. Karena sesuatu ilmu dianggap penting, makanya ini sebagai bukti ilmiah. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan bukti ilmiah dengan apa? Bil kitab, dengan cara menulis, mencatat, bukan dengan bizoni, bukan dengan hati. Zoni mah nggak bisa diuji coba. Sekarang kalau menguji coba zoni gimana, harus dikeluarkan dulu perasaannya. Terus alatnya untuk menguji coba perasaan itu apa? Nggak ada itu. Nah, zoni itu harus tetap dengan dalil, dengan hujah. Para ulama menggunakan zon, tapi dengan ayat, dengan hadis, semuanya ada. Bukan hanya menggunakan perasaan semata, nggak bisa. Salah orang kalau sudah menggunakan zon, hanya mutlak menggunakan perasaannya semata, kemudian dia mengabaikan data-data valid dan fakta yang ada. Begitu Pak Yusuf. Dari Al-Faqih Muqaddam itu melahirkan tidak kurang dari 75 leluhur Ba'alwi. Hampir semua dari Indonesia. Ini marganya. 75 leluhur ini 75 marga ya ikhwan. Sementara dari Ammul Faqih itu melahirkan tidak kurang dari 15 leluhur Ba'alwi. Yang salah satunya adalah Azmat Khan. Nah, Azmat Khan inilah yang akhirnya melahirkan para wali songo. Ini saya sudah jelaskan dari tahun 2015 ini ya ikhwan. Nah, makanya kalau Anda baca buku saya yang berjudul FPI Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar, saya cantumkan di sana nasab wali songo secara lengkap sampai kepada Pangeran Yusuf atau yang tadi disebut Maulana Yusuf oleh Kiai Qurtubi, saudara. Sampai di situ itu nasab tercatat, saudara. Nah, jadi supaya kita tahu inilah uraian nasab para habaib Ba'alwi dan uraian nasab wali songo. Ternyata wali songo dan para Ba'alwi ini mereka bersudaranya di mana? Mereka bersudaranya satu datuk di Imam Muhammad Sohib Mirbat. Nah, saudara. Nah, baik. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok yang wali songo datuknya nisbahnya ke Azmat Khan? Azmat Khan itu terkenal di India, saudara. Nah, bukan di Yaman. Di Yaman waktu itu belum lahir itu Azmat Khan, saudara. Nah, jadi ceritanya datuknya Azmat Khan ini dari Yaman, mereka menjadi pedagang, saudara,
di mana mereka melakukan perjalanan tijarah dari mulai Jazirah Arabia lewat Irak, saudara, lewat Iran, Afghanistan, sampai mereka tiba di India. Dan mereka di India, saudara, menyebarkan Islam yang dikenal dengan nama Sultan Abdul Malik, saudara. Sultan Abdul Malik ini datuknya Wali Songo. Dia sebarkan Islam di India, kemudian dia punya anak, punya keturunan, saudara. Nah, kemudian orang-orang menjuluki mereka ini Asmat Khan. Kita kalau dengar Khan itu biasanya dari mana? India. Ada Salman Khan, Shahrukh Khan. Nah, Khan dari mana? India. Nah, kok ada Wali Songo bisa dari India? Bukan dari India asalnya dari Hadramut. Datuknya hijrah ke India. Di India mereka menyebarkan Islam. Makanya keluarga mereka disebut Asmat Khan. Asmat dari kata azim, keluarga yang besar, keluarga yang agung, keluarga yang suci, saudara. Jadi orang-orang India memuliakan mereka. Nah, dulu kan India Pakistan masih satu, ya kawan. Nah, dulu India Pakistan masih jadi satu. Bahkan dulu Kesultanan Islam akhirnya berkuasa di India seluruhnya, ya kawan. Nah, namun pada akhirnya India terbelah dua, yang Islam mendirikan negara Pakistan, yang Hindu tetap bertahan dengan negara India. Saya tidak cerita soal perpecahan itu, tapi Asmat Khan ini adalah keluarga Ba'alwi yang populer di India dan turun-menurun. Dan nagomnya masih ada sampai sekarang, ya kawan. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari India, anak keturunan mereka menyebar. Satu, mereka berdagang ke Malaka. Malaka kan dulu tempat perdagangan. Semua dagangnya di Malaka, Malaysia, ya kawan. Nah, dari Malaka ini mereka menyebar. Ada yang ke Filipina, di Mindanao sana. Makanya di Mindanao sana ada Kesultanan Mindanao. Tahu siapa nama sultannya? Sarif Kabungsuan. Pakai Sarif, ya kawan. Sarif Kabungsuan. Kenapa? Karena mereka tuh satu tali dengan Asmat Khan, ya kawan. Jadi mereka itu bikin, ada Kesultanan Mindanao, ada Kesultanan Sulu, ada juga Kesultanan Brunei, saudara. Jadi mereka ini menyebarkan Islam di Filipina, Brunei, Malaysia, dan mereka banyak jadi sultan, ya ikhwan. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari Malaka ini pula lah ada yang terjun ke pulau Tanah Jawa. Kalau saya sebut pulau Jawa, maksudnya dari ujung kulon Banten sampai ke Banyuwangi sana, saudara, bahkan sampai ke Madura. Nah, Tanah Jawa ini, saudara, dulu menjadi garapan para Wali Songo. Kenapa? Karena di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia, yang paling padat itu Pulau Jawa, ya kawan. Bahkan dulu pusat pemerintahan juga kan di Pulau Jawa, ya kawan. Apakah itu dari mulai kerajaan Majapahit, sebelumnya Singosari sampai Sriwijaya, ya kawan, yang kekuasaannya sampai ke Palembang sana dan seterusnya. Nah, jadi mereka lah yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa, ya kawan. Itu satu keluarga semua. Sarif Kabungsuan yang ada di Mindanao, Filipina Selatan, keluarga Kesultanan Mindanao, Kesultanan Sulu, sampai Kesultanan di Tanah Jawa, semua satu pongkol, yaitu daripada keluarga besar Asmat Khan. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, lalu bagaimana kalau yang Ba'alwi, saudara? Yang Ba'alwi, yang habaib dari Hadramut ini, saudara. Nah, yang dari Hadramut, yang 75 leluhur, mereka juga rame-rame berdagang. Tapi saudara, mereka tidak tinggal di India, mereka juga tidak keliling Irak dan lain sebagainya. Nah, mereka menggunakan jalur laut, berlayar sampai mereka tiba di Aceh. Nah, mereka mulai tiba di Aceh, kemudian cari tempat yang layak, dan mereka temukan Palembang. Palembang itu tempat kumpulnya habaib dari yang 75 leluhur, saudara. Nah, termasuk Habib Utsman bin Yahya, pertama terjunnya ke Palembang, saudara, datuknya. Nah, dari Palembang mereka menyebar. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Irian, saudara. Nah, mereka nyebar ke seluruh tanah-tanah Jawa di sana, saudara. Nah, jadi kenapa saat itu mereka lebih banyak nyebar, yaitu ke Kalimantan, Sulawesi, dan Irian? Karena Pulau Jawa ini udah banyak digarap pada Wali Songo, saudara. Di mana-mana udah pada masuk Islam, saudara. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur udah jadi negeri Islam semua. Nah, mereka mencari tempat-tempat yang masih belum tersentuh Islam. Makanya ada yang masuk ke Sulawesi seperti guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara, yang membangun Al-Khairat hampir 1.500 sekolah yang ada di wilayah Indonesia Timur. Belum lagi saudara-saudaranya Habib Utsman bin Yahya, saudara, yaitu Habib Hasim yang menyebarkan Islam di Kalimantan. Sampai ada satu juga pangeran kerajaan Kalimantan Timur, saudara, kerajaan Kutai, setelah Islam itu juru agamanya dan pangerannya adalah dari keluarga besar bin Yahya, ya ikhwan. Nah, disitulah menyebar. Jadi artinya apa? Artinya Ba'alwi ini, baik yang dari Waridul Faqih maupun yang dari Ammul Faqih, bahu membahu untuk mengislamkan Indonesia. Saya tanya, bagus tidak itu? Bagus, saudara. Enggak ada yang perlu diperdebatkan soal itu, saudara. Memang di kalangan ahli nasab ada perbedaan soal nasab Asmat Khan.
saudara. Memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu nggak bisa dijadikan dalil membatalkan nasab Asmat kan, saudara. Enggak. Sementara para ahli sejarah, para mu'arrikh, saudara, hampir sepakat sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Muhammad Diya Syihab dalam tahqiqnya untuk kitab Samsud Dzahir. Nah, dalam catatan tahqiqnya beliau sampaikan, saudara, nah, bahwa para ahli tarikh umumnya sepakat Wali Songo itu berasal dari Asmat kan. Kalau mereka Asmat kan, berarti mereka Ba'alwi. Kalau mereka Ba'alwi, berarti mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang baik, sudah tahu seperti ini, mungkin ada yang mau tahu apa aja sih leluhur-leluhurnya Ba'alwi nih, baik yang menurunkan Wali Songo maupun yang lainnya. Perhatikan dalam kitab Aswaja yang saya buat ya kawan, menyoroti Wahabi dan Syiah. Di kitab ini saya sudah uraikan semuanya ya kawan, di halaman 215. Nah, perhatikan baik-baik. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi menurunkan para imam yang merupakan para datuk dari marga-marga habaib, antara lain ada 7, di sini saya sebut bukan 75 lagi, 95. Di sini yang saya sebutkan ada 95. Yang 75 ini yang nyebar di Indonesia ya ikhwan. Nah, di antaranya apa? Saya bacakan aja sebagian. 1 Abu Numay, 2 Az-Zahab, 3 Az-Zib, kemudian 4 Al-Attas, 5 Al-Idrus, 6 Al-Bahar, 7 Al-Baiti, 8 Al-Bar, 9 Al-Barahim, 10 Al-Barakat, 11 Al-Barum, 12 Al-Barakbah, 13 Al-Batah, 14 Al-Buftaim, 15 Al-Ghaidi, kemudian 16 Al-Khumri, 17 Al-Husn, 18 Al-Habshi, 19 Al-Haddar, 20 Al-Hadi, 21 Al-Hamadun, 22 Al-Hamid, 23 Al-Khindwan, 24 Al-Hiy, kemudian 25 Al-Jazira, 26 Al-Jufri, 27 Al-Junaid, 28 Al-Jailani, 29 Al-Kaf, 30 Al-Qadat, kemudian bukan Al-Haddad ya, lain lagi Al-Qadat, saudara. Kemudian 31 Al-Qirishah, ya, 32 Al-Khamur, 33 Al-Khaneman, 34 Al-Khirid, 37 Al-Khun, 36 Al-Madikik, 37 Al-Mahdi, 38 Al-Maknun, 39 Al-Marzak, 40 Al-Masilah, 41 Al-Masyhur, 42 Al-Muallim, 43 Al-Mudhir, 44 Al-Mugaber, 45 Al-Mukhdar, 46 Al-Munawwar, 47 Al-Musawa, kemudian 48 Al-Musayyakh, 49 Al-Mutahhar, 50 Al-Ghadi, 51 Al-Gadri, 52 Al-Gutban, 53 At-Taha, 54 Al-Wahd, 55 Ar-Rakhilah, 56 Ar-Rawsan, 57 Ar-Rudai, 58 Ar-Rus, 59 As-Sakran, 60 As-Segaf. Kemudian ini disusun berdasarkan abjad ya. Ntar ada yang tanya, kok As-Segaf adanya belakangan? Berdasarkan abjad, yang A dulu baru yang B begitu. Jangan ntar As-Segaf protes ya, ini kok As-Segaf yang justru kakak paling tua kok jadi ditaruh belakang ini. Nah, jadi jangan protes dulu As-Segaf ya. Al-Habsyi juga karena hak ya kita taruh di hak ya kawan. Baik, selanjutnya saudara, ada 61 As-Sirri, 62 As-Safi, 63 As-Salabiyah, 64 As-Sabsabah, kemudian 65 As-Syambal, 66 As-Syatiri, 67 As-Syaikhan, 68 As-Syili, 69 Az-Zahir, 70 Ba'agil, 71 Baharun, 72 Bahasan, 73 Bahusain, 74 Bajahdab, 75 Basyeban. Nah, ini Basyeban ini Jawa Timur banyak saudara, kiai-kiai yang dia punya nasabnya Basyeba. Nah, tentunya saudara, ini nasab-nasab yang saya sebutkan ini saudara sesuai dengan data-data yang ada dari kitab nasab. Kemudian yang berikutnya lagi 76 Basmele, 77 Ba'umar, 78 Balghis, 79 Bilfagi, 80 bin Hamid. Al-Hamid dengan bin Hamid beda ini. Ada bin Hamid. Kemudian 81 ada bin Harun, 82 bin Hashim, 83 bin Ibrahim, 84 bin Ismail, 85 bin Jindan, 86 bin Sahil, 87 bin Sumaitan, 88 bin Syaikhan, 89 bin Syihab. Bin Syihab belakangan lagi. Yang ke-89 ya, Pak. Nah, karena S kan belakangan. Nah, kemudian 90 bin Yahya. Nah, bergandengan lah tuh bin Syihab dan bin Yahya ya. Abah Umi itu Muhammad ya. Baik, berikutnya 91 Fad'at, 92 Jamalul Lail, 93 Maula Dawilah. Maula Dawilah paling tua ini. Nah, namanya di nomor 93, 94 Maula Khailah, saudara, dan 95 Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kita bisa lihat itu yang keturunan daripada Walidul Faqih. Ada 95, kurang lebih ada 75 yang mereka ada di Indonesia. Bahkan perlu dicatat ya, kawan. Ada beberapa marga habaib di Yaman udah nggak ada lagi. Jadi kalau ke Yaman nggak ada ini marga. Kenapa? Karena datuknya semua dulu udah hijrah ke Indonesia. Di antaranya Barakbah. Di Yaman udah nggak ada. Bafaraj di Yaman udah nggak ada ya, kawan. Jangan-jangan ntar orang Yaman bingung, ini marga dari mana nih? Karena mereka udah hijrah ke Indonesia, berkembang biak di Indonesia. Kira-kira jelas ya. Nah, sekarang yang berikutnya saudara, itu tadi dari Walidul Faqih yang nomor 1.
Sekarang dari Ammul Faqih yang nomor 2, saudara. Nah, dari Ammul Faqih setidaknya, saudara, yang tercatat ada 20 leluhur. Yang tercatat di situ, yang kita tulis ada 15. Ini 15 yang banyak di Indonesia bersebar, ya ikhwah. Nah, totalnya mereka kurang lebih ada 20-an, kurang lebih. Nomor 1, Aidid. Aididnya pakai D ya, bukan pakai T. Aidid pakai T. Ada Aidid pakai dal. Beda tuh. Tahu bedanya gak? Aidid pakai T, PKI. Ya, Aidid pakai dal, habaib. Jangan ketuker ya. Jangan ketukar, ntar jangan dibilang habaib Aidid, oh tuh turunan Aidid semua tuh. Nah, kira-kira jelas ya. Yang kedua ada Al-Adilala. Nah, ini menarik, ada Adilala. Ini gaya-gaya India nih. Saudara, Al-Adilala. Keturunan memang banyak di India ya, ikhwah. Kemudian yang ketiga Al-Auhaj. Yang keempat Al-A'yun. Yang kelima Al-Babtin. Yang keenam Al-Baiti. Al-Baiti ada yang Waridul Faqih, ada yang Amul Faqih. Yang ketujuh Al-Bait. Yang kedelapan Al-Haddad. Nah, Al-Haddad di sini nih, saudara. Nah, Al-Haddad. Yang kesembilan At-Ta'wil. Yang kesepuluh Azmat Khan. Ternyata Azmat Khan sama Al-Haddad satu datu gitu. Satu, sama-sama dari Ammul Faqih. Al-Haddad nggak masuk dalam kelompok yang tadi, masuknya Ammul Faqih. Kemudian yang berikutnya lagi, saudara, yang ke-11 Ba'bud. Yang 12 Bafaraj. Yang ketiga Bafaqih. Yang ke-13, ke-14 Bahasan. Yang ke-15 Bahasib. Yang ke-16 Basurrah. Yang ke-16 Basukuta. Yang 18 bin Hashim. Yang ke-19 bin Sumaid. Habib Bahar bin Sumaid, ya ikhwan. Semua orang Indonesia bilangnya bin Sumit, ya ikhwan. Sebetulnya bin Sumaid. Orang kalau dengar bin Sumit dianggap jangan-jangan dari Eropa nih. Iya, dari Inggris nih. Dipikir bangsa Smith ini, ya ikhwan. Udah gitu rambut pirang lagi. Oh, jangan-jangan ini dari Eropa nih. Enggak, bin Smith itu satu pongkol tuh. Bin Smith, Al-Haddad, Basurrah sama Azmat Khan, satu pongkol. Dan yang ke-20 bin Thohir, saudara. Nah, ini semua yang saya sebutkan barusan, ini banyak yang menyebar di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi pokok persoalannya bukan itu. Pokok persoalannya sekarang banyak yang bukan habaib ngaku habib. Saudara, di Sukabumi ada orang namanya Hendra, ganti nama jadi Haidar Sahab. Ini kejadian namanya Hendra, saudara. Tahu-tahu ujung-ujungnya berubah jadi Haidar, pakai bin Sahab lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak usah kaget kalau ada orang bukan Tubagus ngaku Tubagus, ada orang bukan turunan Wali Songo ngaku turunan Wali Songo, ada orang bukan Azmat Khan ngaku Azmat Khan, ada orang bukan Ba'alwi ngaku Ba'alwi, ada orang bukan Alatas ngaku Alatas, saudara, bukan Asegaf ngaku Asegaf. Nah, yang pemalsu nasab semacam ini harus kita perangi bersama. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Iya, jadi jadi kalau ada Azmat Khan yang palsu diserang, bukan Azmat Khan-nya yang diserang, saudara. Karena memang ada beberapa orang yang palsu, yang mereka bukan Azmat Khan, mereka ngaku-ngaku sebagai Azmat Khan. Supaya apa? Supaya mereka bisa mencuri nasab Wali Songo untuk dirinya, saudara. Ini berbahaya. Nah, saya mau sedikit berikan faedah, tadi menarik yang Buya Qurtubi sampaikan. Kenapa sih ayah beliau, datuk beliau pesan kepada keturunannya, ini nasab jangan diumum-umumin. Kalau perlu nih itu bagus, jangan dipakai. Saudara, dari keluarga besar Wali Songo ini memang sejak awal dulu sampai saat ini mereka tidak punya lembaga nasab dulu. Nah, kenapa mereka tidak punya lembaga nasab? Karena nasab Wali Songo itu digagak di kesultanan, ya ikhwan. Semua Sunan Gunung Jati itu di Kesepuhan Cirebon, saudara, itu digagak nasabnya. Kesultanan Banten digagak nasabnya. Nasab itu turun temurun dan pihak kesultanan sendiri punya ahli nasab yang mencatat. Pertanyaannya kenapa tidak dipublikasi? Karena dulu para Wali Songo dan keturunannya khawatir kalau nasabnya dipublikasi nanti dicuri orang. Maksudnya dicuri orang begini, ada orang lihat nih nasab Wali Songo, oh nasabnya begini, dia bikin nasab, dia sambungin dia ke tengah-tengah, dia sambung ke tengah-tengah. Oh, saya dari Maulana Yusuf juga, sebenarnya Maulana Yusuf ini punya anak juga yang namanya Anu, ini dikarang-karang, saudara. Nanti seolah-olah dia keturunan daripada Sultan Hasanuddin. Ini terjadi, saudara, banyak yang mencuri nasab, saudara. Nah, dulu para habaib begitu juga, sama, saudara, pada awal datang. Cuma bedanya habaib ini memang dari Hadramut itu sudah punya lembaga nasab. Azmat Khan itu kalau di Hadramut ada, sampai Sultan Abdul Malik ada catatannya, ya ikhwan. Ini yang kita sebut tadi ini semua ada. Nah, begitu pindah ke Indonesia, yang turunan habaib, banyak turunan habaib ini rame-rame mereka memindahkan lembaga nasab dari Hadramut ke Indonesia. Ada yang terdata, ada yang tidak terdata. Enggak semua terdata, ya ikhwan.
Ada orang dia ngaku Ali Idrus dari apa namanya dari Aceh. Satu kampung Ali Idrus semua. Udah khobar mustafid. Tapi mereka mendatangi Robito nggak berani mengeluarkan nasab karena tidak ada data. Bukan menolak nasab, bukan. Menolak nasab dengan nggak berani mengakui beda tuh ya, ikhwan. Nah, kami mau cek dulu, kami mau periksa dulu nasab ini. Kalau nanti kami periksa benar ada datanya, baru kami bisa keluarkan nasab. Kalau enggak. Ada bin Sahab sampai saat ini nasabnya belum dikeluarkan, ada yang ngaku Segaf belum dikeluarkan, ada yang ngaku Ali Idrus belum dikeluarkan. Kenapa? Karena belum terdata. Karena banyak yang nyebarkan, yang ke Irian, yang ke Papua, yang ke Sulawesi. Nah, sedangkan kantor lembaga nasabnya di Jakarta dari zaman Belanda dulu, saudara. Enggak semua bisa melapor. Enggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan zaman medsos. Mau beranak di ujung apa namanya hutannya Papua juga bisa ketahuan. Dulu kan nggak ada. Nah, kadang-kadang kabar itu lambat ya, ikhwan. Kadang-kadang Robito lihat, oh iya, ada namanya Fulan, ini memang dulu ke Papua. Tapi setelah itu hubungan kami putus. Kami nggak tahu nih, dia kawin nggak di sana, dia punya anak nggak di sana. Tahu-tahu sekarang datang turunannya yang keempat, ngaku cucunya. Kan mesti diperiksa. Saya bin A, bin B, bin C, ya bin Fulan itu yang ada di sana. Nah, Robito mesti buktiin, betul gak dia anaknya si A, betul gak si A anak si B, betul gak si B anak si C, betul gak C itu anak Habib yang tercatat itu. Ini yang jadi masalah. Kalau nggak ketemu, jangan salahin Robito. Robito bukan lembaga politik, Robito bukan lembaga cari duit, enggak. Robito itu mendata nasab sesuai fakta dan data. Nah, Anda boleh lihat lah, tanyakan nanti di luar pengajian ini, banyak habaib sampai sekarang yang belum bisa terima nasab dari Robito. Khususnya yang datang dari Irian, dari Kalimantan, Sulawesi, Aceh, bukan ditolak, bukan. Perlu diverifikasi. Nah, ada beberapa yang diverifikasi ternyata ketemu. Contohnya Habib Zaki, Ali Idrus Pakitan waktu itu pernah jadi masalah awal ya. Ali Idrus di daerah Pakitan awalnya nggak diakui. Robito nggak ngakui, Nakobatul Asraf nggak diakui, tapi diverifikasi, diselidiki. Di mana kubur kakeknya? Di mana kubur datuknya? Dicari orang paling tua yang pernah ngalamin dulu. Dicari nisannya, dicari kuburnya. Setelah terverifikasi, baru diakui sebagai Ali Idrus ya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, itulah sebabnya Robito sulit memverifikasi nasab yang Wali Songo yang di bawah nih. Kenapa? Karena memang tradisi keturunan Wali Songo, mereka nggak mau nasab ini disebar-sebar. Nasab ini nggak boleh banyak diketahui orang. Takut-takut kalau nanti ada yang mencuri nasab, cukup diketahui oleh mereka-mereka secara turun-temurun, saudara, dengan pengakuan daripada kesultanannya. Nah, cuman kondisi sekarang sudah berbeda. Yang bukan tuh bagus ngaku tuh bagus, akhirnya mereka masuk curi nasab, dan gawatnya lagi apa? Mereka rubah silsilahnya Wali Songo. Ini yang paling gawat, saudara. Wali Songo sebagai keturunan dari keluarga Asmat Khan Ba'alawi, saudara, itu para mu'arrikh setuju, sepakat, tidak ada masalah. Hanya ada sedikit perbedaan di antara ahli nasab, no problem, saudara. Tapi begitu Wali Songo diubah, oh Wali Songo bukan Ba'alwi, diubah dia jadi Kazimi atau jadi Bukhari atau jadi Musawi, berantakan itu nasabnya, ikhwan. Ini sama juga apa? Kesian Wali Songo yang sudah berjasa mengislamkan Indonesia, saudara, diobok-obok nasabnya sama para begal nasab. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Justru Wali Songo sebagai Ba'alwi itu datanya lebih kuat dibandingkan Wali Songo sebagai Musawi, Kazimi, Bukhari atau Jailani, saudara. Nah, ini udah ngawur. Ini namanya mengubah nasab. Nggak boleh ngubah-ngubah begitu ya, pantas saja. Barusan Buya Qurtubi ngamuk mencak-mencak. Jadi kelihatannya Buya Qurtubi sekarang mesti saya panggil, saudara, Asy-Syaikh Kiai Haji Tubagus, Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Kenapa? Kalau yang asli nggak pakai, yang palsu rame-rame pada pakai. Jangan sampai nanti begitu yang masuk pada jadi Tubagus yang asli dipalsuin semua. Akhirnya jadi mantan Tubagus. Jadi sama mantan Habib Kiai. Nah, ini kenapa? Kenapa beliau tadi marah? Ya karena udah kelewatan. Mereka ngobok-ngobok nasab kesultanan. Jangan diobok-obok. Saudara, itu nasab Wali Songo udah bagus. Bahkan di Samsul Zahira ditahqiq daripada Sayyid Diyak Syahab udah diakuin. Udah bagus. Udah cakep tuh. Udah nggak ada keributan tuh, saudara. Makanya dari tahun 2000-an dulu saya punya buku Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Saya muat nasabnya. Silakan Anda buka. Kalau saya muat itu nasabnya berarti saya ngakuin nggak tuh? Ngakuin. Sudah, saya tulis, saya akuin, iya, ini kita jaga. Kalau ada yang nggak mau ngakui, nggak apa-apa, nggak usah bikin ribut, ya ikhwan. Nah, apalagi nasab Wali Songo diobok, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, tahu gak kenapa sebabnya diobok-obok? Ayo, saya mau tanya, tahu gak kenapa sebabnya? Nah, mau tahu? Bulan depan ya. Ya, kan orang nanya, kenapa sih diobok-obok? Ada apa sih di sana? Mau tahu gak? Mau tahu? Bulan depan. Insya, jangan sekarang diborong, udah jam 1 kita belum sholat zuhur ya.
Cukup sekian. Bulan depan ada pertanyaan, kenapa sih nasab Wali Songo kok jadi diobok-obok? Udah bener-bener dibawi, maka diseret-seret ke yang lain. Nah, ini perlu dijawab tidak? Mau tahu? Betul? Insya Allah bulan depan. Jadi marga Syihab yang ada di Indonesia itu beda-beda jalurnya. Kalau Habib Muhammad Rizik Syihab itu berasal dari ayahnya Husain Syihab dari Palembang. Dari Palembang. Kalau keluarga Syihab, Prof. Quraish Syihab, Alwi Syihab, Najwa Syihab itu dari Syihab Makassar, Sulawesi Selatan. Beda. Lah Ustaz kok tahu ya, saya punya bukunya semua. Oleh sebab itu nanti akan kami tampilkan kitab Khidmatul Asyirah. Kitab Khidmatul Asyirah ini yang merangkum nama-nama klan dari Ba'alawi semuanya. Ulama kiai-kiai kita harus punya. Kalau nggak punya minta ke saya kasih PDF-nya. Khidmatul Asyirah. Ini penjelasan ringkasan dari Syamsul Dhairah. Ini pegangan utama dari Rabitul Alawiyah. Harus punya. Jadi dari Palembang. Jadi mohon maaf nih, ini nanti kita bukan menelanjangi, tapi mempelajari, mengetahui tentang kesucian dzurriyyah Nabi supaya tidak dikotori oleh orang-orang genah ini. Ini yang kami jadikan sebagai minat, moto dan semboyan kami untuk menyampaikan ini. Bukan ngurusi nasab orang lain, bukan. Untuk apa ngurusi nasab orang lain, urusan nasab, enggak. Yang menjadi ya kewajiban atau fardu kifayah bagi kami ini adalah meluruskan. Karena apa? Berhubungan dengan nabi saya, nabi kami gitu. Kalau berhubungan dengan selain nabi kami yang suci, yang mulia ini, ya saya nggak ngurusin apa ngurusin nasab orang lain. Karena berhubungan dengan nabi kami, nabi seluruh umat Islam di dunia. Bahkan tidak hanya nabinya umat Islam, nabinya seluruh umat manusia yang beriman dan bertakwa dari segala penjuru macam agama, suku, ras, dan bangsa. Jadi wajib fardu kifayah, harus saya luruskan. Mohon maaf. Dan jangan sampai nanti kami dinilai rasis, enggak. Mengatakan saudaranya saya itu ada yang berasal dari suku Madura. Maksudnya itu rasis kan ya enggak. Saya asli Jawa, istri saya Madura, keponakan saya Bayak kan sama. Misalkan ini Kang Mas KRT Fakih Wiradiningrat itu suku Jawa Mataraman. Ya, misalkan saya mengatakan seperti itu masuk rasis kan ya enggak. Identitas orang per orang disampaikan dengan sesuai datanya itu enggak apa-apa. Ya misalkan saya mengatakan Prof. Quraish Syihab itu dari marga Ba'alawi, Hadrami. Dulunya adalah leluhurnya itu berasal dari Makassar, hijrahan dari ya Palembang, ya Sulawesi, dari Aceh, ya Malaka, ya dari Hadramaut sana. Kan masa ini termasuk bagian daripada rasis kan ya tidak. Meluruskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil, bukan dolim. Kalau dolim itu wadu usyain ila ghairi mahalli, selain pada tempatnya. Ini pada tempatnya. Jadi marga Syihab bukan Syahab. Bukan pakai SH. SH itu huruf Arabnya short. Tapi kalau SY itu huruf Arabnya shin. Shin, bukan short. Jadi Syihab. Ahmad Syihabuddin atau Ahmad Syahabuddin. Tolong nanti diingat-ingat terus nih. Sambil belajar nulis bahasa Indonesia. Habib Muhammad Rizik Syihab. Najwa Syihab itu anaknya Habib Muhammad Rizik Syihab. Bukan Najwa Syihab, anaknya Prof. Quraish Syihab. Ada lagi, beda-beda. Jadi wajahnya juga beda-beda karena asal-usul leluhurnya juga beda, cuma satu klan yang sama. Yang Prof. Quraish Syihab berasal dari Syihab Makassar, kalau Habib Rizik Syihab berasal dari Syihab Palembang. Nah, ini harus dipahami oleh semuanya. Dan telah kami sampaikan dalam tema beberapa jam yang lalu, apakah kami akan membongkar hasil tes DNA-nya Najwa Syihab? Bukan itu. Ada hasil tes DNA dari Ahmad Syihab dari Indonesia. Dari DNA yang lengkap ya, ratusan ribu tahun cara melacaknya. Hasilnya jelas. Hasilnya sudah sesuai ya. Sesuai dengan perkiraan. Nah, yakni mereka adalah bukan berasal dari Arab. Bukan berasal dari Bani Hashim, Bani Muthalib ya, tapi berasal dari ras yang lain. Sayangnya nggak bisa ditampilkan ya di deskripsi karena tidak berupa video ya, tidak bisa, ada tulisan. Sudah saya baca ya, semuanya ada namanya Ahmad Syihab atau Syihab from Indonesia. Oke, saya bukakan sebentar ya. Biar mantap. I did bukan I did ya. Harus benar-benar mantap, harus yakin, seyakin-yakinnya. Dikira nanti saya bohong kepada panjenengan semua. Ini pernah di setting tidak bisa diakses oleh orang lain, oleh beliau dari Rabitatul Alawiyah ya, dan saya bisa membukanya. Ini dari
Ahmad Syahab atau Syihab, keluarga Syekh Syahab from Indonesia, hasil tes DNA-nya GM201. Tidak J1, tidak J2 atau O atau R atau S atau apa enggak. Jadi jelas. Jadi ini yang paling ya taat dengan Habib Muhammad Rizik Syihab dari keluarga marga Syihab. Karena apa? Sesuai dengan arahan dari beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang mengaku-ngaku sebagai duriah Nabi ya harus dan wajib tes DNA. Dan Pak Mas Ahmad Syahab atau Syihab ini benar-benar melaksanakannya. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Jadi gitu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Jadi jangan marah-marah, jangan nantang-nantang dengan menepuk dada, menantang orang semua ditantang. Masalah apa? Kalau masalah KM 50 santri 6 panjenengan saya nggak ikut ya. Sudah saya terangkan pada waktu pertemuan kami yang lalu bahwa kami menyalahkan semuanya. Pembunuh santri 6 panjenengan salah dan akan menerima karmanya. Begitu juga panjenengan akan turut serta menerima karmanya jika tidak taubat sejak sekarang. Karena nanti panjenengan akan mengulang kembali korban yang lain dengan lisan yang tidak dikontrol ya. Mengkompori orang-orang. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh Habib Ahmad Al-Aidid bin Habib Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung, dari Habib Ismail ya Al-Aidid juga. Sekarang kita akan membuktikannya. Para pemirsa dan pendengar sekalian bisa membuka nanti di Google searching untuk mencari silsilah nasab Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini sudah beredar di mana-mana. Jangan salahkan saya. Mari kita koreksi bersama. Kita koreksi, beliau Habib Muhammad Rizik Syihab ini adalah duriah Nabi yang ke-38. Ini tidak masuk akal. 1430 tahun sejak Rasulullah SAW sampai sekarang kok baru 38 generasi, itu tidak masuk akal. Oke lah kalau memang dimasukkan akal ya, tapi tetap dipaksakan, terpaksa. Tapi jika masuk dalam ranah ilmiah, ini tidak bisa dikategorikan sebagai kajian ilmiah, tapi hanya berdasarkan prasangka atau zon saja. Ketika Sayyidah Fatimah wafat tahun 11 Hijriah, ya, umurnya cuma 28 tahun. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu diperistri oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wafat tahun 40 Hijriah, umur 62 tahun. Melahirkan anak yang bernama Husain. Husain ini lahir pada 4 Hijriah tahunnya, wafatnya tahun 64 Hijriah, umurnya cuma 64 tahun. Ali Zainal Abidin, terus sampai Muhammad Al-Baqir, ini generasi yang keempat, kalau dari Rasulullah generasi yang kelima. Itu masih normal. Dalam satu abad, ada 5 generasi. Anak, cucu, terus buyut, canggah, wareng. Itu wajar. Dalam satu abad 100 tahun. Coba jenengan ingatlah. 45, merdeka bangsa Indonesia, 1945. Sampai sekarang belum ada satu abad. Ketika mbah kita lahirnya tahun 1945, jenengan cek sekarang. Anaknya, ya kan, punya anak, punya cucu, punya buyut. Kakak saya yang paling barat itu umurnya 61 tahun meninggal dunia. Satu, ya. Kakak saya sudah memiliki anak, ya, umur 40 tahun. 40 tahun. 2. Anaknya kakak saya memiliki anak sendiri yang berumur 14 tahun. 3 generasi kan. Ditambah kakak saya berarti 4. Ditambah bapak saya berarti 5. Dalam jangka waktu 100 tahun ini menurunkan 5 generasi. Ini sesuai dengan hitungan dari Fatimah, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir. Normal. Karena Muhammad Al-Baqir lahir tahun 59 Hijriah, wafat tahun 114 Hijriah. Umurnya cuma 55 tahun. Orang-orang zaman dulu itu umurnya tidak terlalu panjang. Karena peperangan. Dulu itu orang harus saling menundukkan satu sama lain. Siapa yang kuat akan menerkam yang lemah. Hukum rimba. Terus sampai ke Ja'far Shotib, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, ini mulai ada keteledoran. Entah itu sengaja dari Robito Alawiyah atau dari pihak Habib Muhammad Rizik Syihab sendiri. Yakni ketika sampai pada Imam Ahmad Al-Muhajir, itu lahirnya tahun 260 Hijriah disebutkan.
di silsilah nasabnya Habib Muhammad Rizik Syihab. 260 Hijriah itu tidak sesuai dengan sejarah dan kitab nasab yang ada. Karena masih simpang siur kebenarannya. Ada yang mengatakan 241 Hijriah lahirnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, atau yang terkenal menurut mereka kaum Alawi itu dengan nama Ahmad Al-Muhajir. 241 Hijriah lahirnya. Ada sebagian yang mengatakan 260 Hijriah. Ada lagi dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir itu 273 Hijriah. Di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir yang dikarang oleh Muhammad bin Abdullah bin Nuh, ya, itu 273, tapi lebih cenderung ke 260-an. Ada yang mengatakan 279 Hijriah. Menurut cerita dari kalangan internal Syiah yang ada di Irak itu bahkan justru 210-an Hijriah. Jadi ada 5-6 versi tahun lahirnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, atau yang terkenal dengan nama Al-Muhajir itu. Mana yang benar? Mana yang benar? Padahal di tahun 235 Hijriah Imam Ahmad itu pernah berjumpa dengan imam yang ke-10 dari Imamiyah Itsna Asyriyah, Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, yakni yang bernama Imam Ali Al-Hadi di desa Surya, Madinah. Itu tahun 235 Hijriah. Berarti umurnya sudah antara 25-an tahun. Berarti lahirnya ya antara 210 Hijriah. Lah, berarti Imam Ahmad yang ada di dalam At-Tusi, ya, versi Syi'i Imami itu tidak sama seperti Imam Ahmad versi Sunni Syafi'i yang diakui oleh Ba'alawi. Nah, di sini disebutkan 260. Wafatnya kompak 345 Hijriah, umurnya 83 tahun. Oke. Sekarang ke Ubaidillah. Nah, ini kan leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita kupas bersama. Nanti kalau matung-matung ya jatuh semua. Sudah saatnya terbuka nih. Ubaidillah di sini disebutkan lahir tahun 320 Hijriah. Jelas tidak masuk akal. Tertolak secara ilmiah. Kenapa tertolak? Menurut sejarah bahwa Ubaidillah bersama dengan anaknya yang bernama Ismail yang lahir di Basrah, Irak, itu turut serta hijrah dari Basrah ke Husayyisah lewat Makkah wal Madinah, lewat Madinah sampai ke Mekah. Lah, 317 itu hijrahnya. Kok di sini lahirnya 320, berarti umur 3 tahun. Umur 3 tahun kok punya anak Ismail atau Basri itu bagaimana? Coba dipikir bersama. Nggak masuk. Nggak ilmiah. Nah, ini terkenal dengan ilmu otak-atik gathok-mathok. Nggak ada standarnya. Katanya surah Al-Istifadhah, Imam Al-Bari, Al-Wasi, Sahibul Fadilah wal Karamah, terkenal di mana-mana. Mana buktinya? Nggak ada. Imam Ubaidillah lahir kok 320 itu bagaimana? Berarti ikut hijrah ayahnya Imam Ahmad Al-Abah umur 3 tahun. Lah umur 3 tahun punya anak yang bernama Ismail, masuk kok enggak? Enggak masuk. Enggak masuk. Kalau hijrahnya Imam Ubaidillah umur 23 tahun itu masuk. Tapi berarti bukan 320 Hijriah. Ada yang mengatakan lahirnya Imam Ubaidillah itu 295 Hijriah. Jadi ini enggak masuk. Ya, enggak masuk. Gagal. Yang pertama corek, yang kedua corek gagal. Di generasi yang ke-9 dan 10. Sekarang ke generasi yang ke-11. Ubaidillah memiliki anak yang bernama Alwi. Lah Alwi ini lahirnya tahun 350-an, wafatnya 400-an. Ini nggak jelas juga. Saya belum menemukan. Walam atif ala tarikhi wafatihi itu menurut Abu Bakar Asyili, Al-Masyura Urawi, abad 11 Hijriah. Tidak diketahui lahirnya Imam Alwi itu tahun berapa, wafatnya juga pasnya tahun berapa. Perkiraan 400-an. Disamakan seperti kedua saudaranya Basri dan Jadid. Nah, ini juga perkiraan otak-atik gathok-mathok. Berikutnya ke generasi yang ke-12 dari leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab, Imam Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad. Nah, Muhammad ini lahirnya tahun 390 Hijriah, wafatnya 446 Hijriah, masih masuk, pantas masih. Ketika Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi, lahir 450 Hijriah, wafat 512 Hijriah. Alwi memiliki anak yang bernama Ali Kholiq Kisam, yang terkenal dengan ketika tahiyat yang membaca sholawat Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh itu dijawab langsung oleh Rasulullah. Waalaikumsalam ya Syekh Ali Ba'alawi. Ali Kholiq Kisam ini di sini disebutkan lahirnya 470. Terus wafatnya 529, ini jelas juga tidak masuk akal. Umurnya cuma 50 tahun, nggak masuk akal, nggak ilmiah. Kita coba cocokkan dengan kitab Ar-Raudhul Jali saja. Ali Kholiq Kisam itu wafatnya tahun 507 kalau di sini. Ada 527, ada 507, ada 529, ada wafatnya 729. Mana yang benar? Nah, inilah yang namanya otak-atik gathok-mathok. Ar-Raudhul Jali coba jangan lihat, halaman 128. Wafatnya itu 507, jelas nggak masuk. Yang asli sesuai dengan Tabaqatul Khawas, Abdul Latif Asirji Az-Zabidi itu 729 Hijriah wafatnya Imam Ali Kholiq Kisam. Ini diorak-arik lagi wafatnya 529 Hijriah, tidak sesuai dengan Ar-Raudhul Jali yang 507 Hijriah. Nah ini. Terus ketika Imam Ali Kholiq Kisam memiliki anak yang bernama Muhammad Shahib Mirbad.
Ya, ini lahirnya 500 Hijriah, wafatnya 590. Diperkirakan genep-genep semua. Umurnya 50, 60, 55, 56, 65 gitu. Enggak ada yang ganjil. Terus, ini yang paling tidak masuk akal. Pada generasi yang ke-16 dari leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab itu sampai ke Ali yang menjadi ayahnya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Ali yang terkenal dengan nama Walidul Faqih itu lahirnya tahun 630. Terus wafatnya tahun 690. Padahal bapaknya Ali ini wafatnya tahun 550. Orang yang sudah meninggal dunia lama, hampir 80 tahun, kok masih memiliki anak? Ayo, masih memiliki anak yang bernama Ali Walidul Faqih. Jangan nanti koreksi sendiri. Muhammad Shokib Mirbad itu lahirnya 500 Hijriah, wafatnya 550 Hijriah, umurnya 50 tahun. Lah, 550 itu sudah wafat, tetapi memiliki anak yang bernama Ali, yang terkenal dengan ayahnya Muhammad Faqihil Muqaddam, lahirnya 630. Itu ya. 630 itu Muhammad Shokib Mirbad sudah meninggal dunia, perkiraan ya 60 tahun, 80 tahun, ya. 550 tambah 80 tahun. Sudah meninggal 80 tahun itu masih memiliki anak yang bernama Ali Walidul Faqih. Gitu. Lalu, ini yang paling membagongkan lagi. Ali Walidul Faqih memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam yang terkenal. Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, tokoh sufi ya, yang mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani katanya menurut mereka, ya. Itu lahirnya tahun 574 Hijriah, wafatnya 653 Hijriah. Masuk? Ya. Nggak masuk. Antara lahirnya ayahnya itu duluan anaknya. Ayahnya itu lahirnya 630, anaknya lahirnya 574. Itu piye toh? Jelas nggak masuk akal. Cocokkan semualah. Buka sendiri daripada nanti saya dikira ngarang-ngarang dewe. Jadi nggak masuk sudah. Ini jika sampai saya telusuri semua ke Habib Muhammad Rizik Syihab itu jelas ini corek semua, gagal. Gagal menjadi dzurriyyah Nabi berdasarkan silsilah nasab ini. Tidak ilmiah, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Nah, tolong dibenahi lagi kalau toh mau diakui secara ilmiah, ya. Tolong dibenahi lagi. Jelas salah. Ya. Salah. Siapa yang menyalahkan? Dia standar, orang wong wis mati puluhan tahun kok masih memiliki anak. Itu bagaimana? Coba dipikir-pikir bareng dulu. Yang ini. Wong ayahnya itu lahirnya lebih duluan anaknya. Oh, no, maksudnya. Atau yang sudah meninggal dunia lama puluhan tahun masih bisa memiliki anak. Ini sama dengan halusinasi. Sama dengan penyakit malihulia. Sama dengan itu. Jadi, mohon maaf. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Walaupun sudah berjalan lama, diyakini surah wal-istiwadah oleh banyak orang, tetap akan ada kelemahannya. Karena apa? Akan terjatuh dengan sendirinya. Karena kesalahannya sendiri, menggali lubang yang akan dimasukinya. Saudara-saudariku semuanya, para pemirsa dan pendengar sekalian, ini saya sertakan kitab Khidmatul Asyirah. Kitab Khidmatul Asyirah ini dikarang oleh Al-Ustadz Al-Jalil As-Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf Al-Alawi. Tahun 1964, sebelum meletusnya G30 SPKI. Dikarangnya di Jakarta, Indonesia. Oleh Rabithah Alawiyah. Tahun Hijriahnya 1384. Sesuai dengan tanggal 11 Juli 1964. Di sini disebutkan ada Qabail atau Qabilah. Klan-klan dari Pak Alawi itu sejumlah 346 nama klannya. 346. Ini. 346. Ini bisa mengalahkan suku-suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Toh, di dalam catatan di spenduk sensus yang ada di Indonesia itu ada 300 lebih suku dan bangsa, tapi ada subnya itu lebih dari 1.300-an. Tapi kalau disuruh menyebutkan 300 klan atau qabilah atau suku, kita tidak akan bisa menemukan. Paling yang perkiraan-perkiraan pecahan-pecahannya saja. Misalkan kita hanya bisa menyebutkan 20 lah ya, kalau di Indonesia, misalkan suku Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Melayu, Batak, misalkan, terus suku, nggak ada Rohingya loh ya, Daya misalkan. Daya pun ada sub-sub bagian-bagian tertentu, paling dengan bisa nyebut paling 100-an lah. 100-an. Nah ini ada 346. 346 qabilah dari Pak Alawi ini, seandainya datang semua ke Indonesia, hancur sudah. Kita, mohon maaf, hancur sudah kita. Apalagi sudah ada kota Situbondo, kota Tarim. Belum sokip-sokip yang lain. Ya. Ini untuk kehati-hatian kita. 346. Kemarin yang disebutkan oleh Habib Muhammad Rizik Syihab kan cuma 75 tambah 15, cuma berapa? Jadi tidak ada sahab loh ya, syihab yang ada itu. Dari mulai yang pertama, nah ini, Alu Azmat Khon. Nah inilah yang saya itu kadang-kadang dengan Kang Mas, Kiai Ali Badri itu kadang-kadang masih
beliau itu gandoli. Mbok yo jangan di tengah saja, Kang Wasid ya wasid tapi yang adil. Al-Madkhon itu Abdul Malik itu hanya perkiraan saja. Lalu Ali Maknun, Abu Bakar Al-Fakhr, Husain Al-Qoroh, Auhaj Al-Baiti, yang semua dibatalkan oleh beberapa jam yang lalu Syekh Syamsuddin Syarafuddin melalui akun resminya. Menyusul lagi, saya dikirimi. Jadi Mufti Diyar Al-Yamaniyah, Syekh Syamsuddin Syarafuddin, beberapa jam yang lalu ngirimi bahwa sudah dibatalkan lagi beberapa kabilah dari Ba'alawi. Hasan Al-Hudaili, Bafaud, Bafarwash, Al-Walaj, Al-Basurah, Ali Lala, Ali Kuku. Banyak sekali, ada Al-Jazirah juga. Al-Mahjub, Al-Haddad, Hamdun, Basakota, Musarrofa, Tawil, Bafaroj, Al-Hasim, Khadijah, Ahmad Al-Nahaikon, ada 346, enggak saya sebutkan satu persatu. Lama nanti. Al-Aidrus, semua Ali Muhammad, ya. Ali bin Muhammad, termasuk yang paling penting khusus tentang keluarga dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu, nah ini. Auladu Abdurrahman bin Ali As-Sakron, yakni Syihabuddin bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Ini Ali Syihab, Ali Syihab. Jadi antara Ali Syihab dengan Ali Al-Hadi itu sama. Ali Al-Hadi. Keluarga Ali Al-Hadi, mantan suaminya Ratna Sarumpait. Ali Al-Hadi, Syihab. Nah, Syihab ini pecah jadi Syekh bin Syihab, bin Husain Syihab, dan juga Zain bin Aidrus bin Syihab. Nah, jadi Syihab-Syihab itu banyak. Jadi mohon maaf ini buka-bukaan. Jadi tolong dimiliki khidmatul asyirah. Itu juga kalau bisa miliki juga Al-Imam Al-Muhajir. Kitab Al-Imam Al-Muhajir ini ada 2. Ya. Pertama, dikarang oleh penyalin kitab Syamsul Dhahirah. Ya. Oleh Habib Muhammad Dia Syihab. Nah, ini pakai shin di sini. Lihat Syihab. Bukan Syahab, bukan Sohab, bukan. Terus yang kedua Abdullah bin Nuh. Ini walaupun bukan seorang Habib, kiai asal Cianjur. Jasanya cukup banyak tapi dikelabui, ya. Diakali, dikadali sama Ba'alam. Akhirnya ngarang kitab sama seperti turunannya, ya, yang disalin pertama Muhammad Dia Syihab dan Abdullah bin Nuh asal Cianjur yang disambungkan silsilah nasabnya sampai Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah alias Habib, sama-sama Habibnya. Ini. Jadi kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kalau ada kiai yang meluruskan seperti ini ya harus didukung gitu. Tidak boleh malah justru wah rasis. Oh, itu bukan rahasia orang lain pribadi. Oh, enggak seperti itu. Ini demi kebaikan bersama. Berhubungan dengan Nabi kita harus meluruskannya jika ada pihak yang mengotorinya. Keluarga Nabi yang suci itu jangan dikotori seenaknya.